Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Papul Bagi Tips. Channel yang membahas tentang dunia-dunia kepolisian, seluk-beluknya, dan tentunya hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, jadi kali ini saya bercerita ya bagaimana pengalaman saya menjadi seorang anggota Polri ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai takdir yang mengharuskan saya untuk menjalani kehidupan saya sebagai seorang anggota Polri. Dan menjadi anggota Polri bukan merupakan suatu pilihan utama bagi saya. Jadi saya tidak membayangkan hidup saya untuk menjadi seorang anggota Polri ya. Karena saat itu saya punya suatu kenangan yang buruk ya dengan anggota Polri ya. Tapi kenangan itu bukan kenangan buruk juga, tapi itu kenangan bodoh yang membuat saya berpikir bahwa menjadi seorang anggota Polri itu sangat tidak bagus ya. Karena kenapa saya katakan bodoh, karena itu anggapan saya saat itu ini ya apa ya, saat itu pengalaman saya waktu saya sedang mengendarai motor ya, saya mengendarai motor kemudian ditilang oleh anggota Polri, dan kemudian saya beranggapan wah ini anggota Polri ini jadi polisi ini sangat-sangat tidak bagus ya. Karena menurut pandangan saya saat itu ya, masih pandangan anak SMA atau pandangan orang-orang bodoh saat itu ya, saya beranggapan mereka menilang itu mereka sama saja dengan membatasi hak-hak saya untuk berkendara. Ini kan ceritanya, ini kan motor ini dibeli oleh dengan uang bapak saya ya. Terus kenapa kalian menahan SIM dan motor saya ya? Padahal bukan kalian yang beli. Itulah dari situlah awal mula saya tidak begitu tertarik dengan anggota kepolisian ya. Dan juga pada saat itu saya juga SMA, saya juga bercita-cita normal seperti orang lain ya, ingin sekolah tinggi-tinggi, terus punya uang yang banyak ya, uang yang banyak, terus bisa beli ini beli itu, jalan-jalan kemana-mana ya. Tapi ya seperti yang kita lihat sekarang, saya menjadi seorang anggota Polri ya, yang tugasnya ya harus stay di tempat ya. Kemudian dengan gaji yang menurut saya, penghasilan saya cukup ya, tidak kurang. Cukup untuk membiayai hidup saya selama 1 bulan ya, lebih dari cukup ya. Oke, saat itu saya SMA ya, saya SMA kan seperti anak-anak yang lain berpikir setelah lulus SMA terus menempuh pendidikan perguruan tinggi. Ya dari SD pun saya sudah punya planning ya. Saya walaupun orang yang tinggal di desa, namun saya punya planning tertentu dengan hidup saya. Mungkin saya berpikir setelah SD saya mau lulus sekolah di mana ya? Setelah SD, SMP di mana? Terus SMA di mana? Kemudian setelah lulus SMA saya melanjutkan kuliah di mana dan ambil jurusan apa. Nah, bahkan saya pernah bercita-cita untuk menjadi, pertama cita saya menjadi seorang dokter ya. Jadi anak SD itu kan pasti cita-citanya itu pasti jadi seorang dokter ya. Mungkin karena lagu si Komo ya, atau lagu apa ya tentang dokter-dokter ini. Lagu si Susan ya, Susan, gede mau jadi apa? Setelah itu mungkin bertambahnya usia, dengan adanya saya sering menonton film-film yang dari ini ya, dari mana, dari barat ya. Saat itu waktu saya SMA itu paling banyak, saat itu masih ini ya, masih zaman-zamannya menjamurnya rental CD ya. Jadi tiap desa itu pasti ada rental CD yang menyediakan jasa penyewaan pemutaran film di VCD. Kan saat itu memang VCD juga lagi laku ya. Karena orang sudah bosan nonton TV, jadi mereka nonton di VCD. Karena dengan adanya warnet itu, saya sering nonton film yang kayak Ace Combat atau apa ya, tentang pesawat-pesawat lah, pesawat-pesawat tempur. Sampai juga saya juga menonton filmnya Dede Yusuf ya, tentang pesawat-pesawat tempur. Nah dari situ saya bercita-cita lagi untuk menjadi seorang, wah kayaknya saya harus menjadi seorang penerbang ini, jadi penerbang tempur ini, harus bawa pesawat ya. Nah setelah itu masuk sekolah SMA. Setelah SMA ternyata untuk menjadi penerbang itu kita harus bisa masuk di IPA gitu. Masalahnya saya saat itu kelas 2 itu saya trauma dengan guru saya yang di kimia ya, fisika ya. Wah, saya walaupun sudah belajar dengan dia, sudah ambil les sama dia, terus tapi tetap saya juga nggak ngerti tentang fisika. Karena saya rasa fisika itu sangat berat itu saat itu. Kalau kimia saya rasa sih enteng, tapi memang fisika dasarnya sudah
ilfil dengan gurunya, aduh, walaupun dikasih makan apa, dikasih makan buku, dikasih makan telur, tetap juga gak bakalan masuk ini fisika. Akhirnya saya masuk IPS. Nah, setelah saya masuk IPS, setelah lulus saya taunya ternyata menjadi seorang penerbang itu atau menjadi pilot itu harus dari IPA ya. Aduh, ya tapi nggak apa-apa lah. Namanya saya melanjutkan hidup ya, mungkin saya bisa coba masuk di pengadilan, bukan pengadilan, di perguruan tinggi untuk menjadi masuk di kayak di fakultas teknik atau ilmu komputer ataupun desain grafik dan lain. Tapi ya karena untuk masuk di situ dibutuhkan jurusan IPA, maka ya pupus sudah. Saya nggak tahu mau kemana lagi setelah itu. Ditambah lagi setelah saya lulus ya, setelah lulus SMA, bapak saya saat itu lagi dalam keadaan sakit ya, sudah lama, mungkin sudah 3 bulan di rumah sakit dan yang mungkin kalau kata dokter sih secara medis sudah tidak bisa tertolong lagi. Memang saya juga sudah merasakan, waduh, ini bapak sudah tidak lama lagi bakalan pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Dan saat itu juga kakak kita 3 bersaudara ya, laki-laki semua. Yang 2 ini lagi sedang menyelesaikan studi mereka, yang satu lagi di fakultas teknik, yang satunya lagi sedang berada di luar negeri ya. Namanya sekolah begitu pasti butuh dengan namanya uang ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan kalau mau dipikir kalau jika ingin diturutkan kemauan saya untuk masuk di sekolah perguruan tinggi, dan saya tidak mau kuliah di wilayah saya sendiri, di daerah saya sendiri. Saya ingin pergi ke lintas pulau ya, entah mau di Makassar saat itu yang paling dekat ya, ataupun di Jawa, entah saya mau kuliah di UGM ataupun di UI atau di mana lah, yang penting saya keluar dari Gorontalo ini ya. Saya ingin karena dasarnya saya memang hobi jalan-jalan ya, jadi saya bercita-cita untuk sekolah di luar daerah. Dan ya karena kondisi saat itu memang tidak memungkinkan. Kalau misalnya saya tetap bersikeras untuk sekolah, untuk melanjutkan di universitas yang tertinggi, universitas yang sesuai keinginan saya, maka saya harus mengorbankan yang namanya kebersamaan saya bersama orang tua saya, bersama apalagi dengan bapak saya, yang mungkin saya berpikir ini bapak sudah lama lagi ya, atau mungkin dari medis dari mana, dan memang juga untuk tanda-tanda untuk sembuh sudah tidak ada lagi. Maka saya berpikir, wah sudahlah, mending saya nganggur dulu, berkorban dulu. Dan kalau memang saya juga untuk memaksakan hendak untuk kuliah, maka mungkin 2 kakak saya ini juga akan terhambat studi mereka ya, karena otomatis yang akan berjuang di sini hanyalah ibu saya sendiri. Dan itu pasti akan membuat 2 kakak saya ini akan terhenti pengiriman uang bulanannya, atau mungkin berkurang karena untuk menutupi ketika saya harus memaksa untuk ke sekolah lagi ya, untuk kuliah lagi. Ya, tapi itulah namanya perjalanan hidup saya yang saya tidak duga-duga. Mungkin dari SD saya berpikir perjalanan hidup saya itu akan mulus-mulus aja, begini-begini, sampai jadi orang yang ya mungkin punya perusahaan banyak, punya mobil mewah dan lain-lain ya. Tapi ya begitulah hidup ya. Hidup itu ada pasang surutnya, dimana dari awal kita memang udah hidup biasa, kemudian naik, kemudian turun lagi, ya pasang surut kehidupan lah seperti itu. Dan memang saat itu saya sejak bapak saya sakit juga, saya itu sudah memutuskan untuk kuliah di luar daerah ya, untuk mengambil jurusan-jurusan favorit saya yang saya suka, yang memang saya idam-idamkan dari dulu. Saat itu saya belum tahu ke sekolahnya, tapi saya dikasih tahu sama kakak-kakak sepupu saya, ada sekolah kedinasan yang sekolahnya masuknya kamu dibiayai oleh negara, terus kamu keluar langsung kerja. Seketika saya berpikir, wah memang ada ya seperti itu ya. Wah memang iya ada lah ya. Memang saya anak-anak yang saat itu mungkin kurang pengetahuan masalah hal-hal seperti itu. Ternyata saat itu memang banyak, sampai sekarang ya, bukan sampai sekarang agak berkurang. Dulu itu memang banyak sekolah-sekolah kedinasan yang membuka peluang untuk lulusan SMA untuk masuk situ, kemudian menjadi pegawai negeri ya. Contohnya yang sampai sekarang kita tahu seperti Akpol, Akmil ya, Akpol, IPDN, dan ada juga saat itu ada namanya STAN, Sekoteng Akuntansi Negara, kemudian dari lembaga pemasyarakatan, Kemenkumham juga banyak saat itu. Cuma saya nggak tahu soal itu, yang saya tahu hanya
saat itu cuma STAN sama IPDN. IPDN pun saya tahu ketika saat itu tahun 2004 itu ada kejadian apa itu ya. Sampai oh ternyata ada sekolah begini ya, IPDN ini ya. Sekolah yang masuk di situ, kuliah di situ, kemudian lulus dipekerjakan menjadi seorang pegawai negeri. Wah, enak banget ya, gitu. Ya, walaupun menjadi seorang pegawai negeri itu bukan impian saya ya, karena memang saya sudah melihat menjadi pegawai negeri ini ya begitu-begitu aja lah. Tapi tercukupi, tapi menurut saya saat itu standar saya ini tidak cukup. Ini tidak cukup, sangat tidak cukup. Mengingat saat itu saya saya ingin punya Lamborghini, punya Ferrari, punya apa saat itu, barang-barang paling mahal saat itu ya. Punya Nokia NG ya. Tapi ya karena perjalanan hidup ya, seperti saya tadi katakan tadi ya, bapak sakit keras, terus kakak-kakak saya 2 masih sementara menyelesaikan studi mereka ya, dan tentunya mereka membutuhkan juga dana yang besar juga. Dan ketika kalau misalnya saya tetap memaksakan untuk kuliah, maka bisa-bisa saja ini terjadi 2 yang kakak saya ini tidak bakalan lulus juga karena mungkin akan terhambat masalah dana. Dan kemudian saya sebagai yang termuda, yang paling bungsu, yang paling junior ya, saya udahlah, mengalahlah. Saya berdoa supaya mereka berdua ini bisa lulus dan kemudian bisa bantu-bantu saya mengangkat derajat saya. Kira-kira seperti bayangan saya. Tapi melihat kondisi seperti itu, ibu saya mungkin berpikir, kamu nggak usah menunggu mereka selesai, kamu harus bisa juga gitu ya. Kamu coba-coba deh masuk di IPDN atau di STAN ya. Terus saat itu saya pernah ikut di STAN di Manado, dari 14.000 orang atau 1.400 orang yang mendaftar, yang diterima 20 orang ya. Aduh, sangat ketat saat itu seleksinya ya. Memang betul-betul ketat, dan memang orang-orangnya memang saya jamin memang orang-orang hebat ya. Karena ada salah satu orang teman saya yang lulus saat itu, teman saya angkatan sekolah saya SMA ya, dan memang orangnya kutu buku ya. Memang agak bergaul tapi ya gimana ya, pintar ya. Kalau saya kan orangnya pintar-pintar juga enggak sih, tapi ya saya orangnya rajin sekolah. Setelah saya masuk di STAN, saya lulus, saya mulai stres lagi, gimana ini. Kemudian masuk di mana lagi, coba-coba lamar pekerjaan, kemudian saya coba di IPDN, udah mulai mas tes IPDN, sudah mulai tes apa itu ya. Terus kemudian tiba-tiba saya berhenti. Kata ibu saya, kok kamu berhenti? Kenapa berhenti? Terus saya katakan, Bu, kalau saya misalnya lanjut, kalau misalnya saya lulus ya di IPDN, misalnya saya sudah kuliah, terus bapak kenapa saya gimana? Iya kan? Saya nggak bisa lihat bapak lagi kalinya. Mungkin saya bisa datang, tapi saya agak terlambat ya. Saya nggak bisa ikuti proses pemakamannya. Mungkin saat itu yang kepikiran saya. Tapi terus saya yakinkan kepada ibu saya, Ibu, ini saja apa? Terus rawat saya bapak, jangan pikirkan saya sudah bisa memikirkan diri saya sendiri. Saya sudah siap kok situasi seperti ini. Terus insya Allah tahun depan saya bisa memikirkan lagi saya mau jadi apa. Oke. Nah, setelah masa-masa itu terus dilewati ya, bapak saya sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus saat itu ya mungkin saya sudah pulang dari Jakarta ya. Saat itu saya sempat ke Jakarta karena ibu saya melihat saya, waduh, ini anak kayaknya kalau tidak dikasih jalan sesuai yang saya kan memang diketahui oleh ibu saya, memang tukang jalan ya, suka jalan-jalan ya. Mungkin ibu sudah lihat saya sudah diam-diam di rumah, bangun tidur cuma melamun. Mungkin kata ibu saya, kamu ini kalau kayak gini terus kayaknya bakalan gila kamu ini ya. Karena ibu tahu saya itu orang yang suka jalan-jalan, terus orang yang suka sekolah ya. Saya pingin kuliah tinggi-tinggi saat itu, pingin sekolah tinggi-tinggi banget ya, ingin jadi orang sukses, ingin bahagiakan orang tua ya, ingin berguna lah buat orang-orang sekitar, entah buat saudara atau apa yang butuh pertolongan ya. Misalnya siapa tahu kan ketika saya sudah jadi orang sukses, saya bisa mengangkat saudara-saudara saya yang mungkin belum beruntung bisa saya angkat lagi menjadi orang-orang yang ya nasibnya lebih baik lah. Itulah pemikiran saya saat itu. Nah, kemudian kembali lagi ya, ibu saya sudah ngomong ke saya, kamu lebih baik gini, kamu jalan ke rumah bibi aja. Bibi saya kan ada di Bogor kan saat itu, sampai sekarang pun masih di Bogor. Suaminya kan Pomat ya, dari Pom AD ini. Jadi om saya itu tentara.
tentara di Bogor, mantan pas pampres. Jadi ya setelah sampai sana udah diajak jalan sama om saya, pernah ditawarin mungkin kamu yang masuk polisi sini aja ya. Bahkan saya bilang, om ini kan tentara kan, kenapa nggak kasih masuk saya tentara aja? Bilang ya kalau kamu tentara kayak om lah, susah buat pulang kampung ya. Kalau kamu jadi polisi ya setelah kamu lulus kamu masuk di Gorontalo, mungkin tugasnya di Gorontalo ya. Kalau kayak om ini masuknya di Gorontalo, pendidikannya di Manado, dan ya sampai tua pun sekarang di Bogor ya. Jadi susah untuk balik lagi. Terus saya bilang, oh gitu om ya. Ya kalau tentara agak susah kalau kamu pulang kampung gitu. Oke lah om, terserah om aja. Tapi karena memang saat itu ibu saya mungkin ya sudah tahu itu, bilang kayaknya kalau kamu di Jawa Barat agak susah juga untuk masuk itu, soalnya animonya tinggi, terus kuotanya juga mungkin sedikit ya. Dan saat itu saya diteleponin pas masih di Jakarta, teleponin kamu balik kampung aja, kamu masuk polisi aja. Saya bilang, wah masuk polisi? Di sini ditawarin polisi di Bogor, di Jawa Barat ya. Di Gorontalo saya ditawarin polisi ya. Saya nggak sempat bingung gitu kan, karena saya berpikir saat itu polisi ini bukanlah pilihan saya yang utama ya. Saya tidak berpikir untuk menjadi anggota Polri. Dan memang ini untuk menjadi anggota Polri ini, misalnya kalau diberikan pilihan mungkin sudah pilihan yang ke-26 ya atau ke-27 ya. Dan ya karena orang tua saya sudah bilang begitu, ibu saya sudah bilang gitu, saya bilang saya ikuti apapun yang ibu mau ya. Mungkin dari situ saya bisa dapat keberkahan ya. Mungkin ini jalan hidup saya yang saya harus tempuh. Oke. Udah pulang dari Jakarta ke Gorontalo, coba ikut pertama, gugur. Alhamdulillah tes yang kedua saya lulus ya. Dan memang saat itu tes kedua itu saya memang sudah sungguh-sungguh ya. Tes pertama mungkin saya coba-coba, tes kedua bukan coba-coba ya, cuma saya masih nggak tahu seperti apa mekanismenya. Tes kedua mungkin saya sudah tahu bagaimana cara saya untuk menutupi kesalahan-kesalahan di tes pertama. Misalnya seperti tes kesehatan ya, saya misalnya kemarin tes kesehatan saya cuma banyak ngemil ya, jadi pas tes kedua saya nggak ngemil, saya biasakan pola hidup sehat. Kemudian di tes jasmani mungkin saya pull up saya atau sit up saya sedikit, kemudian saya tambah lagi, saya berlatih lagi untuk bisa menaikkan total angkatan saya, total lifting saya, dan juga total lari saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang mungkin teman-teman lihat saya sudah jadi anggota Polri ini bukan karena pilihan hidup saya atau cita-cita saya. Saya memang tidak punya cita-cita menjadi anggota Polri. Cita-cita saya itu hanya menjadi orang sukses, saya orang kaya saja. Menjadi orang kaya banyak duit dan punya mobil mewah, punya rumah banyak Tapi ya Allah berkata lain. Allah mungkin kamu kalau mungkin sudah jadi orang kaya dan punya banyak mobil dan rumah mewah, mungkin kamu sudah lupa sama saya nanti ya. Mungkin kamu akan lupa beribadah nanti. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur ya. Walaupun saya seperti sekarang ini bintara bribka, tapi alhamdulillah setidaknya saya sudah tidak minta-minta lagi ke orang tua saya untuk hidup saya, dan juga saya tidak minta-minta kepada orang lain lagi ya. Tidak minta-minta orang lain lagi, misalnya kamu gini enggak. Saya sudah banyak bersyukur ya, mungkin karena alhamdulillah pengalaman hidup ya. Saya kalau dipikir ya, orang lain mungkin berpikir kamu biasa-biasa aja, pengalaman hidup kamu nggak terlalu keras. Tapi menurut saya saat itu pengalaman hidup saya itu sudah lumayan, mungkin untuk ukuran orang lain, anak-anak lain mungkin ya bisa membuat mereka salah arah. Tapi alhamdulillah ya, berkat lingkungan yang positif, terus keluarga saya, ibu saya yang terus memberikan support ya, dan tentunya juga kakak-kakak saya yang ya orang-orang yang positif semua. Jadi saya bisa melanjutkan hidup saya yang kemarin sempat terpuruk ya. Menurut saya itu ya terpuruk. Mungkin menurut kalian itu tidak terlalu bagaimana, tapi menurut saya itu sangat, dan itu memang ujian terberat karena saat itu saya masih muda. Jadi sangat keras sekali, saya rasa sangat berat. Dan alhamdulillah pun saya sekarang sudah jadi anggota Polri, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur ya, walaupun gajinya itu tidak bisa membeli mobil mewah dan rumah yang banyak, tapi minimal saya punya kendaraan, punya rumah ya, walaupun kecil alhamdulillah, walaupun isinya sedikit ya, tapi saya banyak bersyukur ya. Karena kalau misalnya saya tidak jadi polisi,
kira-kira saya mau jadi apa. Karena kalau setelah dipikir-pikir, kerjaan yang saya mampu ini hanya kayaknya seperti ini, jadi polisi, jadi staf ya, jadi seorang operator yang punya banyak kerjaan ya, yang mengurusi satkernya, mengurusi satuan kerjanya ya, bidang keuangan, dan juga mengurusi orang-orang yang ada di bidang keuangan ini, karena saya juga di administrasi ya, mengurusi hal ihwal, hal ke dalam ya, dari mereka, dari naik pangkat, terima gaji atau semualah, dan juga merencanakan semua yang ada kegiatan satker saya selama 1-2 tahun. Tapi ya alhamdulillah saya sudah banyak-banyak bersyukur karena Allah terberikan saya pekerjaan ini ya. Jadi saya tidak saya cuma sampai sekarang pun saya cuma pikir, kira-kira kalau saya memaksakan saya untuk masuk kuliah dengan jurusan yang saya suka, kira-kira bagaimana kehidupan saya nanti. Entah apakah saya akan lanjut atau kan saya putus, atau mungkin kehidupan saudara-saudara saya yang saya tidak pikirkan saat itu, mungkin ya bagaimana. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya pemikiran saat itu ya, pemikiran yang ya untuk seukuran anak-anak muda saat itu mungkin itu pemikiran yang berani ya. Ya, dimana dia tidak, saat itu saya tidak mencoba untuk menerapkan, tidak memaksakan keegoisan saya ya. Alhamdulillah ya, itu berkat dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan saya sangat bersyukur ya. Sampai sekarang pun saya kalau mengingat masa-masa itu, ketika saya tidur dan sampai sekarang pun saya banyak-banyak, saya cuma hanya bisa, ya Allah, terima kasih atas nikmat dan berkah-Mu yang Kau berikan sampai sekarang ini. Mungkin orang-orang lain ya, ada orang lain mungkin tidak berasa bersyukur dengan apa yang dia punya sekarang. Mungkin ada juga kalian-kalian yang mungkin yang masuk anggota Polri dari Bribda, mungkin ini Bribda jelek banget ini gajinya, tapi nggak bisa beli apa ya. Tapi seharusnya kalian banyak bersyukur karena banyak orang luar sana yang tidak punya pekerjaannya. Mungkin mereka itu tidak akan berpikir bisa makan untuk besok atau lusanya nanti. Mungkin mereka berpikir hari ini cuma bisa makan 1 kali dan besoknya mungkin mereka nggak tahu bisa makan lagi. Demikian dulu video kali saya, semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan inspirasi buat kalian semua yang ingin menjadi anggota Polri ya. Dan terakhir saya ingin pesan kepada kalian ya, apapun pekerjaan kalian yang kalian dapatkan, entah kalian mau jadi anggota Polri atau apapun ya, kalian harus tetap banyak-banyak bersyukur ya, karena dengan bersyukur itu kalian akan merasa selalu diberikan kecukupan. Kalau kalian tidak bersyukur, maka dunia ini serasa tidak cukup buat kalian, serasa kurang ya. Kalau kalian bersyukur, pasti kalian akan merasakan bagaimana kelapangan dalam dunia ini. Walaupun gaji kalian ya cukuplah untuk untuk kehidupan kalian selama 1 bulan, tapi ditambah dengan bersyukur, kalian akan mendapatkan lagi rasa yang sangat fantastis ya, hati yang lapang ya. Dan tentunya jangan selalu kita selalu berpandangan ke atas ya, kita selalu melihat ini bagus rumahnya apa semua, tapi kita sering-sering lah, atau jangan sering, tapi kita banyak-banyaknya melihat ke bawah, karena di bawah kita masih banyak orang-orang tidak seberuntung kita. Dan ya terakhir saya bilang, kita banyak-banyak bersyukur. Oke, demikian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.